Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu pada gerak lurus berubah peraturan. Apa pengertian gerak lurus berubah peraturan? Adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap. Masih ingat ya, dengan percepatan tetap atau istilah percepatan adalah perubahan kecepatan setiap waktu. Pada gerak lurus berubah peraturan, di sini berbeda dengan gerak lurus beraturan, di mana pada gerak lurus beraturan tidak ada perubahan kecepatan benda, ya, atau percepatannya sama dengan nol. Gerak lurus berubah beraturan, gerakan pada benda yang mengalami perubahan kecepatan tiap waktu yang besarnya tetap. Perhatikan anak-anak gerakan gambar di sini. Kalau kita lihat, ya, mulai dari kondisi berhenti, kemudian agak cepat, kemudian lebih cepat lagi. Nah, di sini kalau kita lihat, pada detik pertama, kecepatan mobil adalah 2 meter per sekon. Kemudian detik kedua, 4 meter per sekon. Dan pada detik ketiga, kecepatan mobil adalah 6 meter per sekon. Bisa kita lihat di sini ada perubahan kecepatan. Berikutnya, mari kita perdalam lagi pemahaman kita tentang percepatan. Sebelumnya perhatikan, ada 4 mobil yang nantinya bergerak, kemudian perhatikan geraknya, ya, perhatikan geraknya. Oke, maka di sini kelihatan bahwa mobil merah dan mobil hijau ini dari perlahan kemudian menjadi cepat, ya. Kemudian mobil biru dan kuning dia bergerak dengan kecepatan yang tetap. Nah, di sini. Maka bisa kita simpulkan bahwa mobil merah dan mobil hijau ini mengalami percepatan gerak atau mengalami gerak yang dipercepat. Sekarang kita perhatikan grafik hubungan posisi dengan waktu untuk benda dipercepat. Jadi jarak yang sudah ditempuh oleh benda yang bergerak dipercepat. Perhatikan di sini. Ya. Maka pada benda yang dipercepat, jarak yang dapat ditempuh setiap detiknya mengalami peningkatan. Kalau kita lihat pada detik pertama, ya, detik kedua dia menempuh jarak 10 meter. Pada detik ketiga sudah hampir mendekati 20 meter dan seterusnya. Jadi jarak yang ditempuh pertambahannya tidak tetap, tetapi menunjukkan grafik yang kuadratis. Kemudian grafik hubungan kecepatan dan waktu pada benda yang mengalami percepatan. Perhatikan di sini. Nah, maka terlihat bahwa pertambahan kecepatan ini adalah tetap, sehingga ditunjukkan oleh grafik yang garis linier, ya, seperti itu. Kemudian di dalam gerak lurus berubah peraturan ada istilah perlambatan. Perlambatan ini adalah lawan dari percepatan karena arahnya yang berlawanan dengan arah gerak benda. Ini perlambatan pada prinsipnya sama dengan percepatan, yakni perubahan kecepatan, hanya saja pada perlambatan kecepatan benda makin lama makin berkurang. Kenapa? Karena arah dari perlambatan ini adalah berlawanan arah dengan arah gerak benda. Mari kita amati keempat mobil ini. Ya, maka mobil ini
semakin mana yang mengalami perlambatan? Iya, ya. Jadi terutama yang mobil yang kuning ini yang kelihatan semakin lama dia semakin lambat. Tapi hubungan posisi dengan waktu untuk benda yang diperlambat di sini pada gerak diperlambat besarnya jarak yang ditempuh setiap detiknya semakin pendek karena semakin berkurang. Ya. Grafik hubungan kecepatan dengan waktu gerak benda diperlambat. Pada gerak diperlambat, besarnya kecepatan setiap detik mengalami pengurangan, sehingga kalau ditampilkan di dalam grafik kecepatan dan waktu, perhatikan kecepatannya semakin bertambahnya waktu, kecepatannya semakin berkurang, hingga pada suatu saat kecepatannya sama dengan 0. Gitu ya. Jadi pada suatu saat kecepatan sama dengan 0. Kita lanjut pada persamaan-persamaan pada gerak lurus berubah peraturan. Nah, di sini cara menghitung percepatan. Ya. Pada saat mobil bergerak dan pengendara mobil menginjak pedal gas, maka mobil akan mengalami gerakan dipercepat. Besarnya percepatan mobil adalah disimbolkan dengan huruf alfa sama dengan perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Maka kita tulis simbolnya alfa sama dengan delta V yang mewakili perubahan kecepatan dan delta T yang mewakili perubahan waktu. Maka kalau kita uraikan, perubahan kecepatan itu adalah kecepatan akhir V dikurangi kecepatan awal V0, kemudian perubahan waktunya T akhir dikurangi T awal. Jika kita tetapkan bahwa T awal atau T0 ini benda dalam keadaan diam, atau T0-nya sama dengan 0, maka persamaan di atas menjadi A sama dengan V dikurang V0 per T, atau ini sudah penguraian secara matematis bahwa A kali T sama dengan V dikurangi V0, atau kalau mencari V atau kecepatan akhirnya sama dengan V0 plus A kali T. Nah, ini keterangannya bahwa V adalah kecepatan akhir dalam satuan meter per sekon, V0 adalah kecepatan awal dengan satuan meter per sekon, A adalah percepatan dalam satuan meter per sekon kuadrat, dan T adalah waktu dalam satuan sekon. Untuk menghitung kedudukan benda setelah mengalami gerak lurus berubah peraturan adalah disimbolkan dengan X, yaitu jarak yang ditempuh oleh benda, sama dengan V0, yaitu kecepatan awal, dikalikan T, waktu gerak, ditambah setengah A kali T kuadrat, A sama yaitu percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Selanjutnya mari kita analisa gerak benda yang bergerak lurus berubah peraturan. Perhatikan hasil ketikan tiker timer untuk beberapa jenis gerak benda di bawah ini. Secara berurutan, hasil ketikan pada pita tersebut menunjukkan gerak benda untuk gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah peraturan atau GLBP. Nah, di sini kalau kita lihat hasil ketikan tiker timer yang pertama ini titik-titiknya menunjukkan jarak yang hampir sama. Maka di sini kita simpulkan kecepatan benda itu dalam keadaan tetap atau kecepatannya tetap atau konstan. Kemudian hasil ketikan tiker timer yang berikutnya dari
jaraknya yang rapat, kemudian mulai renggang, maka ini bisa kita lihat bahwa benda ini adalah dipercepat. Karena semakin lama atau pada detik pertama dan detik berikutnya terjadi perubahan posisi yang bertambah besar atau jaraknya menjadi lebih besar. Ini dipercepat. Kemudian yang berikutnya, nah ini kok tambah lebar lagi, maka percepatannya yang lebih besar lagi. Seperti itu. Berikutnya mari kita perhatikan ilustrasi dari gerak mobil berikut ini. Nah, kalau kita lihat di sini pada awal pergerakan masih posisi benda masih 0 meter. Kemudian detik pertama menempuh 10 meter, detik kedua menempuh 20 meter, detik ketiga menempuh 30 meter. Nah, kalau kita lihat detik keempat menempuh 40 meter dan seterusnya. Kalau kita lihat di situ perubahan posisinya itu sama. Ya, perubahan posisinya sama. Artinya apa? Dari pengamatan gerak ini, maka kita lihat kecepatannya tetap. Nah, jadi ini kita lanjutkan sekarang pada contoh kasus. Nah, misalnya di sini soal nomor 1 di sini. Sebuah benda bergerak dari keadaan diam dan setelah 10 detik kecepatannya menjadi 40 meter per sekon. Pertanyaannya, berapa jarak yang telah ditempuh? Maka pertama yang harus kita lakukan adalah melihat ini apa-apa yang sudah diketahui. Yang pertama adalah posisi awal atau kecepatan awal benda adalah dalam kondisi diam. Ya, berarti di sini kita lihat kecepatannya V0-nya sama dengan 0. Setelah itu, setelah 10 detik, berarti selang waktu atau delta T-nya kita tulis 10 detik. Setelah 10 detik, kecepatannya berarti kalau tadi V0-nya kecepatan awalnya adalah dalam keadaan diam, sekarang kecepatan akhirnya ini sama dengan 40 meter per sekon. Kita tulis itu. Kemudian kita masih ingat persamaan untuk menghitung kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan yang dikalikan dengan waktu. Berapa kecepatan awalnya? 0. Berapa kecepatan akhirnya? Adalah 40. Kemudian A-nya berapa? Belum diketahui. Waktunya adalah 10 detik. Maka dari persamaan ini kita dapatkan bahwa A sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Ini diperoleh dari membagi antara 40 dibagi dengan 10 gitu ya. Nah, kita sudah mendapatkan data percepatan benda. Nah, kemudian setelah itu kita lanjutkan untuk mencari jarak yang sudah ditempuh, yaitu dengan menggunakan persamaan posisi tadi, yaitu X sama dengan V0 dikali T ditambah setengah A kali T kuadrat. Ya. Berapa V0-nya kecepatan awalnya sama dengan 0, sehingga dikalikan berapapun akan tetap sama dengan 0. Sehingga T-nya tidak usah kita tulis. Ditambah setengah, kemudian berapa percepatannya sudah kita hitung. Percepatannya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Dikalikan lagi dengan T atau waktu yang dikuadratkan. Berarti waktunya 10 dikuadratkan menjadi 100. Kemudian setengah kali
4 sama dengan 2, berarti 2 kali 100 menjadi 200. Seperti itu. Kita lanjut pada contoh soal yang nomor 2 atau kasus nomor 2. Nah, di sini sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan 72 km per jam, kemudian direm sehingga berhenti pada jarak 40 meter. Maka waktu yang diperlukan adalah titik-titik. Ya. Langkah pertama adalah kita mengkonversi satuan kecepatan ini 72 km per jam, maka kita konversi satuannya menjadi satuan meter per sekon atau meter per detik. Maka 72-nya dikalikan 1000 meter. Jadi kilometer menjadi 1000 meter. Jam kita konversikan menjadi detik menjadi 3600 detik. Maka di sini kita bagi antara 72.000 dibagi 3600 menjadi 20 meter per sekon. Artinya apa? 72 km per jam ini sama dengan 20 meter per sekon. Untuk menghitung waktu yang diperlukan, kita gunakan persamaan yang seperti yang tadi, yaitu V akhir sama dengan V awal ditambah percepatan kali waktu. Atau VT sama dengan V0 plus A kali T. V0-nya berapa? VT-nya berapa? VT-nya sama dengan 0. Kemudian V0-nya sama dengan 20. Plus A kali T, nah ini belum diketahui. Sehingga kita pindah ruas yang 20 ini, pindah ruas menjadi negatif 20. Kemudian di sini kita pakai persamaan posisi X sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. X adalah jarak yang ditempuh selama pengereman, yaitu kita hitung 40 sama dengan V0-nya 20 kali T yang belum kita ketahui atau yang mau kita hitung. Kemudian dikalikan setengah AT kuadrat. Karena AT kuadrat ini T-nya kuadrat, maka T-nya yang satu bisa kita keluarkan, AT yang ini kita jadikan satu, ya seperti yang hasil perhitungan pertama, maka nilai AT kita masukkan negatif 20. Maka kita dapatkan persamaan 20T ditambah negatif 10T, maka hasilnya sama dengan 10T. Oleh sebab itu, bisa kita hitung T sama dengan 40 dibagi 10 sama dengan 4 detik. Demikian anak-anak beberapa contoh dari kasus gerak lurus berubah peraturan, baik yang dipercepat maupun yang diperlambat. Selanjutnya, mohon ini dipahami benar, kemudian kerjakan tugas-tugas yang Bapak berikan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya.